lagi dengan aku Indah Sururi. Dan mungkin aku nggak pernah nge-review lagi nih ya produk-produk lagi. Udah 2 bulan atau 3 bulanan ini aku nggak pernah nge-review lagi, nggak pernah ngupload lagi. Itu karena kemarin aku bener-bener insecure dengan kondisi kulit aku, karena kemarin itu bener-bener aku mengalami jerawat parah. Dan ini masih proses penyembuhan. Ini aja aku hanya menggunakan skincare aja karena memang kulitku masih dalam penyembuhan. Kok malah curhat ya? Oke, langsung aja kita ke pembahasan intinya. Di video kali ini aku akan membahas tentang tes kesehatan si pencatar 2021. Jadi di video kali ini itu aku ngeteknya jam 9 apa setengah 10. Jadi kalau ada suara ayam ya maklumin aja. Dan di pembahasan kali ini, kemarin aku udah bikin Q&A kan secara random. Terus tiba-tiba ada yang nanya, Kak, apa aja sih tes kesehatan untuk menjadi seorang taruna atau tes kesehatan si pencatar 2021? Dan aku saat itu nggak bisa langsung ngejawab dong, karena aku tes kesehatan si pencatar itu udah 5 tahun yang lalu, udah sekitaran tahun 2016. Takutnya ada yang berbeda karena kondisi saat ini juga lagi berbeda. Jadi mana tahu ada yang beda dari tes kesehatan yang aku alamin dulu. Jadi aku konsultasi dulu ke tim medis yang akan menyeleksi si pencatar 2021 khususnya di Politeknik Penerbangan Makassar. Aku udah chat dengan tim medisnya dan dia udah ngasih kayak tes apa aja sih yang dilakukan di si pencatar tahun ini. Dan memang ada beberapa yang berbeda dengan pengalaman tes kesehatan aku dulu. Oh iya, kalau kalian terganggu dengan jerawat aku di sini, kalian bisa dengar aja kok penjelasan ini, nggak perlu ngelihat videonya karena mungkin kalian kayak risih gitu ya ngelihat muka aku. Oke teman-teman, jadi tes si pencatar khususnya kesehatan ya, tes kesehatan si pencatar tahun ini yang pertama itu adalah tinggi badan, yang kedua adalah berat badan, terus ada buta warna, ada visus atau ketajaman mata, ada THT, ada ronsen, ada gigi, hepatitis, dan narkoba. Nah kalau aku kemarin itu 5 tahun yang lalu itu ada EKG, itu semacam kayak ditempelin di badan, semua badan tuh, terus ada jantung gitu nggak sih? Mungkin ya lebih ke jantung gitu, cuman mungkin tahun ini juga ada mungkin, tapi si tim medisnya lupa bilang ke aku kalau misalnya ada EKG juga. Tapi persiapin aja diri kalian untuk jaga-jaga, siapa tahu manakala akan ada EKG juga. Nah di video kali ini aku akan bahas satu persatu. Mungkin aku bakalan mix atau combine ya antara pengalaman aku dan pengalaman adik aku, karena adik aku juga pernah mengalami dan dia juga udah cerita banyak. Aku juga udah sharing-sharing sih sama teman-teman yang udah mengalami juga. Dan di video kali ini aku bakalan ngasih tips ke kalian gimana sih cara ngelewatin tes kesehatan si pencatar ini dengan baik, agar kita tuh nggak ada kendala sama sekali, atau kita tuh setidaknya ada pengetahuan lah untuk menghadapi apa aja sih yang harus kita persiapkan untuk tes kesehatan ini. Yang pertama yaitu tinggi badan. Nah mungkin di antara kalian ada yang ragu mendaftar si pencatar nih karena mungkin kayak insecure dengan tinggi badan. Kak, harus tinggi nggak sih? Harus kayak menjulang nggak sih? Setinggi model-model itu nggak sih kak? Kalau kalian ambil jurusan pilot mungkin ada ya standar tingginya yang tinggi banget gitu. Tapi untuk sekolah penerbangan seperti Politeknik Penerbangan Makassar itu dia jurusannya, kalau kemarin aku ada 5 jurusannya, itu gak perlu tinggi banget gitu loh. Karena temanku juga banyak kok yang gak terlalu tinggi banget. Yang jelas cewek itu 155 cm, cowok 160 cm. Gak tahu ya apa berubah apa enggak, tapi setahu aku sih tetap segitu ya. Kalau kalian udah memenuhi kualifikasi tinggi, ya udah gak masalah lagi. Walaupun tinggi kalian 155, bukan berarti kalian tingginya pas-pasan, terus kalian negatif thinking nih, kalau kalian tuh nggak akan lulus karena banyak yang lebih tinggi. Itu nggak menutup kemungkinan, tinggi itu nggak menutup kemungkinan untuk kita lulus apa enggak. Apalagi kalau di kesehatan itu yang jelas ya sehat. Tinggi itu ya yang penting udah memenuhi kualifikasi, ya udah bisa. Terus masalah berat badan, kok berat badanku kayaknya overweight deh.
se-overweight apa sih kalian, setidaknya kalian tuh bisa membawa badan kalian gitu loh. Kemarin tuh ada ya beberapa temen aku nih ya yang nggak overweight juga sih, cuman kayak agak berisi gitu, agak tembem gitu. Tapi ketika kalian di dalam, ketika kalian menjadi seorang taruna, itu kalian tuh akan suspek dengan sendirinya. Kalian tuh akan langsing body goals dengan sendirinya, karena memang pendidikan di sana tuh bener-bener terlatih, pola hidup tuh bener-bener sehat, jadi kayak badan kita terbentuk dengan sendirinya. Yang penting kalian pada saat seleksi itu nggak terlalu yang gembrong banget, nggak terlalu yang sampai jalan aja ngap-ngapan, itu masih bisa ditoleransi. Itu menurut aku sih ya sebenarnya, karena sebenarnya dari tim medis juga dia tuh nggak terlalu memikirkan overweight kalian selama itu masih dalam keadaan wajar. Yang ketiga itu ada buta warna. Nah, buta warna ini kalian akan dihadapkan dengan buku yang berisi bulat-bulat kecil gitu warna, dan kalian akan disuruh menunjuknya. Itu menandakan bahwa kalian tidak buta warna ketika kalian melihat warna-warna tersebut. Jadi itu aman. Dan sekolah si pencatar itu memang sangat melarang orang yang buta warna. Jadi kayak buta warna itu benar-benar fatal banget sih kalau si pencatar atau calon taruna itu yang buta warna itu benar-benar nggak bisa ditoleransi lagi, karena memang buta warna tuh sangat ganggu atau buta warna tuh sangat fatal ya. Kalau misalnya saat tamat nanti di dunia kerja itu fatal banget sih menurut aku buta warna. Selanjutnya itu visus. Visus itu ketajaman mata. Jadi kalian akan berdiri mungkin sejauh 2 meter apa semeter gitu. Nanti kalian disuruh baca huruf-huruf yang ditunjuk oleh tim medisnya. Contoh B, C, D kalian disuruh sebut, dan hurufnya itu semakin ke bawah semakin kecil banget. Jadi kalian disuruh sebut, dan ketika udah mencapai yang terkecil kalian nggak bisa sebutin, itu menandakan kalian berarti minus atau ketajaman mata kalian berkurang. Nah, menurut aku kalau yang bagian ketajaman mata itu nggak berpengaruh juga sih, bukan berarti kalian minus itu kalian nggak lulus, itu nggak menutup kemungkinan juga. Aku juga kemarin itu masuk taruna, aku minus, tapi minusnya tuh masih kecil banget sih sebenarnya, cuman masih bisa ditoleransi karena mungkin masih kecil ya. Untuk yang minusnya gede mungkin udah menjadi pertimbangan. Jadi sebaiknya tuh kalian gak minus sih sebenarnya, karena minus itu mungkin menjadi pertimbangan di tim medisnya. Untuk contohin ya, kalian tuh ada temen, nilai kalian udah sama nih, udah seimbang, tapi yang temen kalian ini gak minus, yang kamu ini minus. Jadi otomatis yang diambil yang gak minus, karena kualifikasinya itu lebih tinggi. Jadi jangan bilang, "Kak, aku gak mau daftar si pencatar karena mataku minus." Sayang, kalau mata kamu minus itu masih bisa ditoleransi kok, tapi minusnya jangan yang minus banget. Ini minus yang masih bisa disembuhin gitu loh. Soalnya minus itu kan masih bisa pakai kacamata, masih bisa pakai soft lens, tapi kalau udah buta warna itu fatal banget. Udah nggak ada kacamata buta warna, terus ngebedain warna susah, itu bakalan terkendala banget nanti di kedepannya. Selanjutnya ada THT. THT itu telinga, hidung, tenggorokan. Jadi semuanya dites. Yang pertama telinga dulu ya. Telinga itu kita dimasukin dalam suatu ruangan, kita pakai earphone, terus akan ada bunyi tit 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 kayak gitu-gitu. Kalau misalnya kita mendengarnya, kita pencet, ada alat yang akan diberikan, kita pencet. Jadi usahakan kalian fokus. Dan tips dari saya, kalian jangan gerak-gerak, karena kalau kalian gerak, earphone-nya bakalan bunyi, akan ada bunyi dan kalian pencet, itu akan merusak hasil pendengaran kalian, karena kalian pencet padahal nggak bunyi di earphone-nya, yang bunyi hanya karena kalian bergerak. Jadi garis besar dari tes telinga itu kalian jangan bergerak, kalian fokus dengerin suara yang akan kalian dengar. Terus yang kedua yaitu hidung. Hidung tuh bakalan gini loh dilihatin ya, itu apakah kalian sinus apa enggak, apakah pernafasan kalian normal apa enggak, ya gitu sih, seputar kesehatan hidung aja sih sebenarnya. Dan tips dari aku untuk hidung, ketika kalian hidungnya mau tes kesehatan hidung, usahakan kalian benar-benar jaga kesehatan kalian, jangan sampai flu, karena flu itu sangat mengganggu
untuk pemeriksaan hidung. Terus tenggorokan kalian akan disuruh buka mulut lebar-lebar dan akan dicek. Mungkin yang dicek itu kayak amandel gitu, terus apakah normal, semuanya normal atau kan ada penyakit tenggorokan. Ya gitu-gitu aja sih saran aku atau tips aku untuk tenggorokan itu. Kalian usahain jangan makan gorengan dulu sebelum tes. Itu sebulan, 2 minggu atau sebulan lah kalian jangan makan gorengan, karena itu bisa membuat kalian batuk ataupun kayak penyakit tenggorokan tuh muncul. Terus selanjutnya ada ronsen. Jadi ronsen itu kita di ronsen ya. Waktu itu aku besi, tapi pas aku mau kelulusan itu aku tes kesehatan itu di ruangan kok. Itu akan ada alat, jadi kita buka baju, kita pakai piyama doang. Kalau cowok mungkin buka baju langsung ronsen. Kalau cewek itu harus pakai piyama dulu karena kita benar-benar nggak boleh pakai bra, nggak boleh pakai apapun, kalung segala macam yang dapat menghalangi atau mengganggu ronsen. Itu kita buka semua. Jadi kita pakai piyama, terus nanti kita dikasih besi, bukan besi sih, apa sih ya namanya, terus ronsen diginiin. Dan saran aku sih kalau kalian mau ronsen, kan biasanya tes kesehatan itu pagi, kalian gak usah makan terlalu banyak, secukupnya aja kalian makan, perbanyak minum, biar sistem pencernaan kalian itu nggak bermasalah dulu sebelum di ronsen, karena bener-bener mau difoto semuanya. Jangan sampai kalian makan apa gitu terus tiba-tiba masuk di ronsen ya gitulah. Garis besar ronsen itu kalian jangan makan terlalu banyak, atau bisa jadi kalian puasa aja dulu, atau kalian bisa minum aja, nggak usah makan dulu, biar semua pencernaan kalian itu jernih dulu. Selanjutnya ada gigi. Jadi gigi itu diperiksa semua ya, kayak apakah ada yang bolong atau ada yang giginya ada yang udah copot. Terus ada yang nanya nih, Kak, kalau gigi bolong itu berarti fatal banget ya? Gak juga sih, soalnya temen aku juga ada yang giginya bolong kemarin, cuman disaranin aja untuk ditambal. Gak usah terlalu insecure dengan diri sendiri. Jadi gak usah terlalu pusing kalau misalnya kalian punya gigi bolong. Dan sebaiknya sih kalian sebelum tes kalian tambal aja, gak apa-apa kok. Itu gak fatal kalau ada tambalan di gigi, karena aku kemarin juga ada tambalan kok di sini. Terus ada tes hepatitis. Kemarin aku gak ada tes hepatitis sama sekali. Ada deng, ada apa enggak ya sebenarnya, tapi ada kayaknya. Hepatitis tuh dari fungsi hati ya. Jadi tes hepatitis itu melalui darah, jadi kayak darahnya diambil dikit aja buat dites. Jadi kayak disuntik dikit, terus diisep dikit, darahnya diisep, Dracula kali ya, diisep dikit, terus nanti tuh dites. Jadi kayak nanti ada hasil fungsi hati kita berapa, pakai kita hepatitis per hepatitis atau ada riwayat hepatitis atau gimana gitu ya. Karena hepatitis itu sangat berat loh. Hepatitis itu penyakit menular yang bener-bener gampang banget tertularnya. Selanjutnya ada narkoba. Jadi di narkoba itu kita tesnya menggunakan urin. Jadi usahain kalian itu nggak dehidrasi ya pada saat mau mengambil urin. Jadi kayak perbanyak minum, kalau mau tes itu perbanyak minum. Dan kalau pengambilan darah juga kalian harus perbanyak minum, karena kayak kalau kalian dehidrasi itu susah banget ditemuin darahnya. Aku pernah sampai 3 kali ditusuk buat ngambil darah, udah kayak gini-giniin, tapi nggak kedapetan karena aku dehidrasi waktu itu. Nah teman-teman, itu aja sih dari aku, dan itu adalah informasi dari tim medisnya yang akan melakukan cek kesehatan di Politeknik Penerbangan Makassar. Dan mungkin kalau ada beberapa yang nggak disebutin tapi nanti kalian dapet, ya berarti kayak mungkin lupa kasih tahu ya ke aku. Tapi aku bilangin aja nih ya, tes aku dulu tuh ada EKG. EKG itu adalah kita dipasangin di badan kita semua, terus kayak kita disuruh diam gitu. Nanti ada kayak jantung kita sendirinya, apakah jantung kita normal apa enggak, atau ada mungkin riwayat penyakit jantung. Terus aku juga inget banget, aku ada tes apa ya namanya, pokoknya kita tuh buka baju, buka celana, buka semua. Jadi kayak untuk cewek ininya payudaranya tuh kayak diperiksa gitu, terus kita disuruh nungging, dilihat ambeien apa enggak, terus kayak banyak sih diperiksa. Jadi kayak kita tuh buka baju, bahasa halusnya buka baju semua, buka. Kalau cowok itu maaf, alat vitalnya tuh dicek gitu. Itu menurut teman aku ya, bukan aku.
Jadi kayak alat vitalnya tuh dicek-cek gitu. Banyak sih yang dicek dari tubuh. Kalau cewek tuh payudara sama embeien sama ya gitulah pokoknya tes buka baju. Tapi kalian nggak usah khawatir sih sebenarnya karena semua kalau kalian sehat sih apa yang harus dikhawatirin ya. Oke, inti dari tes kesehatan nih saran aku yang pertama, kalian jangan makan makanan yang berminyak. Itu bisa memicu banyak banget penyakit ketika kalian mau tes kesehatan. Mana tahu kalian tiba-tiba flu, tiba-tiba batuk, atau tiba-tiba sakit tenggorokan. Ya gitulah pokoknya. Yang kedua, usahain kalian minum air kelapa. Karena air kelapa itu benar-benar mendetoks racun-racun dalam tubuh, agar nanti pada saat pengambilan urin, pengambilan darah itu kalian bersih dari racun. Apalagi untuk kalian yang merokok, usaha ini 1 hari, 2 hari, 3 hari lah sebelum tes kesehatan kalian stop merokok dulu, kalian konsumsilah air kelapa ini. Yang ketiga, pada saat mau tes kalian gak usah terlalu banyak makan, kalau bisa kalian puasa. Yang keempat, nanti pada saat mau mungkin pengambilan darah, pengambilan urin, atau sebagainya, kalian perbanyak minum biar nggak dehidrasi. Dehidrasi sangat mempengaruhi urin soalnya. Dan yang terakhir, kalian nggak usah minum vitamin kalau udah mau hari H. Jadi vitamin itu diminum kayak sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Jadi kalau kayak 3 hari nggak usah lah minum vitamin-vitamin. Mungkin nanti itu berpengaruh untuk tubuh kalian atau gimana gitu. Pokoknya 3 hari lah minimal banget, itu 3 hari kalian harus peragakan hidup sehat bangetnya. Jadi kayak olahraga. Sebenarnya itu wajib sih setiap rutin ya, setiap bulan, setiap minggu. Tapi untuk kalian yang mungkin super sibuk atau kalian yang jarang banget melakukannya, saya saranin 3 hari sebelum itu kalian lakuin semua kegiatan atau aktivitas yang menyehatkan kalian. Seperti mengkonsumsi sayur, tidak terlalu banyak mengkonsumsi gula ataupun nasi, biar nggak overweight juga kali ya. Terus memperbanyak minum air putih. Kunci dari semua kesehatan kita adalah air putih. Jadi tolong banget kalian meminum air putih sesuai yang dianjurkan dan terapkan hidup sehat. Jadi pas tes kesehatan itu kita benar-benar disuruh menggunakan kaos putih dan training. Itu mungkin biar memudahkan kita untuk pengecekan. Jadi kita menggunakan kaos putih dan training. Itu udah umum banget, semua tes kesehatan pasti menggunakan kaos putih dan training. Itu udah kayak umum banget sih. Jadi kayak persiapkan kaos karena kemarin itu aku kelabakan banget. Itu aku taunya pas H-1 ternyata kita menggunakan kaos putih dan training. Dan itu aku posisinya udah di Makassar kan, udah di hotel. Sedangkan aku berangkat dari Pinrang itu 3 hari sebelumnya apa 2 hari. Jadi aku kelabakan, aku baru cari dan aku belilah yang baru. Padahal banyak banget kaos putih dan training aku di rumah, tapi kayak kelabakan gitu. Jadi kayak beli lagi. Jadi untuk kalian yang mau tes, itu kalian harus mempersiapkan kaos putih dan training. Dan jangan lupa juga baju kemeja putih dan bawahan hitam. Itu untuk tes-tes lainnya seperti psikotes atau wawancara. Itu wajib banget kalian lakuin biar nggak kelabakan. Mungkin hanya itu yang bisa aku sharing sesuai pengalaman dan sesuai yang pernah aku laluin. Dan tes-tes itu juga udah diberitahu sama tim medis yang akan menyeleksi si pencatar di tahun 2021 ini. Dan kalian yang udah lulus, mungkin kalian udah tahu sih jenis-jenis tes kesehatan karena mungkin udah diinfoin dari instansinya masing-masing bahwa akan dilaksanakan tes kesehatan dan ini aja. Oh iya, aku mau kasih tips nih untuk kalian. Jadi nanti tuh pas tes kesehatan kita akan dikasih lembaran gitu. Jadi yang udah ditandatangani berarti kita udah melakukan tesnya. Dan itu udah ada banyak banget orang, jadi kita antri. Dan tips dari aku, usahakan kalian antri di seleksi yang paling lama nih. Seperti ronsen tuh lama banget soalnya. Sebenarnya ronsen tuh bentar, tapi bajunya itu yang lama. Jadi kalian antri dulu yang di paling panjang. Soalnya kalau yang bentar doang itu pasti bentar juga lah selesainya. Jadi kalian bisa antri cepet gitu. Jadi kalian itu antri kalau ada EKG, antri di EKG dulu karena itu lama banget. Terus ronsen, kalian di ronsen.
Kalau masalah urin dan darah itu kalian nggak terlalu lama sih, karena itu bisa massal. Tinggi badan berat badan itu jangan antri. Kalau tinggi badan berat badan nggak usah antri, nanti dengan sendirinya udah habis juga. Jadi yang paling cepet itu kalian itu harus antri di yang paling lama tesnya. Itu saran dari aku. Nah, cukup sekian di video kali ini. Hanya itu yang bisa aku sharing ke kalian. Kalau kalian mau nanya seputar si pencatar atau seputar pendidikan di dalam gimana, kalian bisa komen di bawah. Nanti aku bakalan bikin videonya sesuai pengalaman aku ya, bukan pengalaman orang lain loh. Maksudnya itu sesuai yang aku alamin. Jadi kalau misalnya mungkin ada yang berbeda dengan yang dialamin orang, ya itu bukan salah aku dong, karena yang the real karena yang aku alamin ya itu yang aku cerita. Tapi mungkin akan ada beberapa sensor yang nggak bisa diceritain secara publik. Dan kalian bisa chat secara pribadi kok. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.